Malam Pak Nyoto. Malam Juni. Mana kabar? Baik. Terima kasih atas kesempatannya bisa ketemu langsung dengan Bapak sebagai penemu langsung dari minyak Nasatya. Saya bersyukur sekali karena saya pribadi sendiri cocok sekali dengan produknya Bapak. Nasatya itu pertama kali saya pakai, keluhan saya itu mah Pak. Mah itu dengan yang original, Nasatya original itu cocok buat tubuh saya, mah. Ada lagi keluhan saya sinusitis saya karena saya alergi debu. Ada juga lutut saya yang gini cedera karena pernah nabrak anjing tuh cedera, cocok juga dengan Nasatya Refresh. Nasatya ini bisa membantu banyak orang dengan harga yang terjangkau. Memang kita menciptakan ini dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Jadi awalnya sebelum saya menemukan Nasatya ini saya sakit selama 26 tahun terkena cancer. Lumayan Pak, 26 tahun. Itu 9 kali operasi. Saya 3 kali operasi di Bali, ditangani oleh seorang profesor. Pertama dia operasi 2 tahun lagi dari tahun 94, 96, dan 98. Pada saat masih tumbuh lagi yang keempat, dia mengatakan, wah saya nggak sakit. Waktu itu masih di Bali. Oh berarti itu sifatnya agak ganas Pak, apa jinak itu penyakitnya Bapak? Pertama dideteksi jinak, kedua dideteksi jinak, ketiga dia mengatakan ini termasuk kanker ganas. Itu disebut liposarkoma. Nah, lalu saya ke Surabaya, direferensikan oleh teman saya operasi di Surabaya untuk yang keempat tahun 2000. Setelah dioperasi, kemudian 9 tahun kemudian, tahun 2009, itu tumbuh lagi. Waktu itu saya sempat ke Surabaya lagi, tapi nggak menemukan dokternya, mungkin sudah diganti sama anaknya. Lalu saya ke Jakarta. Adik saya menyarankan saya ke Omni Hospital. Tahun 2011 saya operasi di Omni Hospital. Ditangani oleh seorang dokter. Lalu dia bilang, oh ini nanti saya bersihkan sampai bersih. Tapi ternyata setelah dioperasi di Omni itu 1,5 tahun, jadi dari tahun 2009 ke 2011 itu tumbuh lagi. Terus cenderung ada tumbuh lagi ya Pak ya? Tumbuh lagi. Nah, setelah tahun 2011 itu tumbuh lagi, dioperasi di Omni lagi, jadi 2 kali dioperasi di Omni. Pada saat tumbuh lagi yang ketiga, dia bilang, waduh ini saya nyerah. Dia juga analisanya sama, ini kanker liposarkoma. Lalu saya ke Singapura, direferensikan oleh keluarga dari adik saya. Keluarga dari adik saya itu memperkenalkan sama Profesor Sokece, Direktur National Cancer Center Singapura. Kalau di Singapura kan lumayan Pak, ya rumah sakit di sana Pak. Ya. Jadi sekali operasi sama biaya di hotel tidur itu ya bisa di atas 1 M ya. Wih, lumayan tuh Pak. Waktu itu saya dioperasi tahun 2012, dibersihkan semua, sudah selesai, saya pulang ke Indonesia, tapi 5 tahun kemudian di 2017 itu tumbuh lagi. Tapi waktu itu nggak terasa karena waktu saya ke Eropa liburan 2 minggu, pulangnya itu kok saya sesak. Mungkin ada pemicu di Eropa tuh udara dingin Pak atau gimana? Bukan, memang itu ada tumbuh tapi nggak menonjol karena dia tumbuh di antara 2 tulang iga. 2017 tuh saya ke Singapura bulan Mei, langsung disarankan 2 minggu itu harus operasi. Jadi tanggal 6 bulan 6 dijadwalkan langsung operasi. April saya pulang dari Singapura, April saya pulang dari Eropa, Mei ke Singapura, Juni tanggal 6 bulan 6 saya dioperasi. Langsung dipotong 2 tulang iga. Sakit sekali berarti Pak. Ya. Itu sangat sakit, sampai akhirnya saya harus ditolong dengan menggunakan morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Berarti morfin itu sejenis obat bius yang... Ya, jadi kalau itu ada alat diisi morfin kurang lebih 50 cc. Setiap saya sakit, saya boleh mencet 1 kali, akan keluar 1 cc. Nah, itu dalam beberapa menit sakitnya langsung hilang. Jadi saya sekitar 5 hari itu di ICU-nya sana ya. Tapi saya berusaha untuk tetap bertahan. Meskipun sempat kadang tidak sadar, kadang sadar, kadang tidak sadar, kadang sadar.
Sampai akhirnya saya sudah mulai sembuh. 1 bulan kemudian ada berita yang mengejutkan itu, ini harus operasi lagi. Operasi Ada keberapa penyebar. jadinya itu Pak? Yang harus Setelah dipotong itu, saya disuruh operasi lagi untuk yang ke-9 kali. Tapi kalau dalam sebulan saya nggak sanggup. Saya bilang, saya lebih baik tidak dioperasi. Kalau saya dioperasi saya nggak bisa. Dia bilang, ini harus. Lalu saya ngomong sama profesornya, kasih saya waktu 6 bulan. Mereka nggak setuju, karena nanti takut menyebar lebih luas. Akhirnya kita tawar-menawar, diputuskan tanggal 28 bulan 8 2017 untuk operasi lagi. Jadi 2 bulan 22 hari. Jadi tanggal 6 bulan 6 2017 operasi ke-8, tanggal 28 bulan 6 28 bulan 8 2017 itu operasi ke-9. Oh, ini Bapak masih ingat semua tanggal Ingat. berapa Pak operasi ya? Ya, karena kita waktu itu negosiasi tanggal. Jadi saya pasti ingat. Pasti ingat dulu ya. Oh iya. Lalu profesor mengatakan ini masih dalam arti kansernya tidak bermutasi berubah sifat. Tapi kalau berubah sifat, dia angkat tangan. Dia sarankan jangan hati-hati, jangan sampai ke organ. Lalu 2019 Maret, saya MRI, itu ditemukan ada 3 di liver, 1 di ginjal. Nah, dari situ saya mulai down. Karena saya pikir waktu saya hidup ini tinggal 2 tahun ya. Biasanya kan tiap 2 tahun, 1 tahun setengah sampai 2 tahun ya, harus diangkat. Kan nggak mungkin 2 organ itu diangkat. Oh iya, itu menentukan kehidupan kita itu ya Pak. Ginjal atau liver diangkat itu mustahil. Lalu saya mikir gini, ya sudahlah kalau saya mau mati biar mati. Tapi dalam 3 bulan saya down itu saya berpikir begini, kenapa saya tidak berusaha sendiri? Selama 24 tahun, 26 tahun ini saya mempercayakan pengobatan pada medis tapi tidak berhasil. Lalu saya berpikir, saya harus belajar tentang herbal. Mulai saya pelajari. Dari awal itu minyak-minyak yang sangat berkhasiat di ribuan tahun yang lalu yang sampai disucikan oleh beberapa leluhur yang menggunakan pengobatan pada waktu 3-4 ribu tahun yang lalu. Itu saya mulai belajar. Jadi tahun 2019 itu saya pelajari sampai tahun 2020. Memang saya sulit menemukannya. Bahkan seperti yang original ini saya sudah tahu yang mau tak racik itu apa aja, tapi menemukan kesetimbangan kimianya itu yang susah. Berarti Bapak banyak baca referensi lewat apa aja Ya, Bapak? Bisa saya pelajari dari buku-buku. Saya baca kurang lebih 30 buku lebih. banyak sekali. Itu di luar penelitian yang saya browsing dari internet. Nah, setelah itu saya coba lagi sampai akhirnya saya putus asa. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang nggak bisa sembuh ya sudahlah. Tapi saya waktu itu juga berdoa begini, Tuhan, jika saya disembuhkan, saya akan membantu orang lain untuk disembuhkan. Nah, dari situ itu seperti ada angka-angka yang keluar, jumlah racian-raciannya itu. Nah, dari situ saya merasa, wah ini tanda saya harus ngeracik sekarang. Saya racik dengan angka yang saya lihat itu. Berarti untuk racikan yang mana Bapak temukan pertama kali itu? Yang original. Oh, yang original berarti ya. Nah, setelah itu original tak racik, saya pakai. Waktu itu kan gula darah saya 245. Ya. Untuk gula darah juga bagus nih Pak ya? Ya, gula darah saya 245. Terus asam urat saya 8,7. Kolesterol saya 288. Nah, itu saya badan sering lemes. Kalau siang jam 12 itu sudah ngantuk. Tidur nggak pernah nyenyak saya karena di ginjal kan ada mulai ada ya kistanya. Kalau kecil kan disebut kista. Oh. Tapi dia bukan kista. Kalau kista kan hitam, ini putih ya sudah. Jadi benjolannya itu sudah berbentuk tumor. Karena kecil, tapi itu mengganggu setiap malam itu setengah jam sekali kebelet kencing. Kalau saya ke toilet tapi nggak keluar. Tapi ganggu terus sampai 5-7 kali sehari itu bangun gara-gara kebelet kencing. Kan nyaman, kita tidurnya terganggu terus Pak. Ya. Terus setelah saya pakai ori ini, mulai frekuensinya itu turun dari 7 kali menjadi 3 kali, 2 kali, kadang sekali. Nah, akhirnya setelah saya pakai 1-2 bulan, saya cek gula darah saya turun menjadi 135,
terus kolesterol saya di bawah 200 dan asam urat saya di bawah 7. Saya terus riset. Nah, saya mulai riset untuk cancer saya. Nah, itu saya riset. Nah, ini juga ada sambil berdoa juga. Saya menemukan yang ini sama yang ini. Apa itu Power Herbal dan sama balance ya Pak ya. Oh, berarti ini bagus untuk yang terkena cancer gitu ya Pak? Iya. Jadi setelah saya konsumsi itu sekitar 4 bulan, saya tes CA saya tinggal 3,1 di bawah 5. Normalnya kan 5 ke bawah, saya 3,1. Tapi ada masalah juga, tangan saya ini sakit. Jadi kalau dilihat misalnya ini ya. Nah, ini kan operasi saya begini. Keras sekali Pak, Ini kan hilang. ada getar kayak ada denyutannya tuh Pak. Ya, di sini ini sampai ke belakang. Wih, Ini sampai ke belakang. sehebat Bapak. Terus ini otot saya nggak ada penopang. Di sini saya ini sakit. Lalu saya riset lagi supaya menghilangkan rasa sakit di sini. Nah, saya riset ini untuk penggunaan saya sendiri. Oh, ya ini Pak yang Refresh. yang refresh Pak Ya. ya. Oh, berarti bagus untuk yang Ya. masalah tulang, kesemutan ini gitu Ya, Pak. itu juga untuk saraf kecepit atau sakit otot yang berat itu pakai. Nah, itu saya pakai dalam waktu 1 minggu. Itu tangan saya membaik, tak teruskan sembuh sampai sekarang. Oh, iya, bagus Pak. Cuman saya memang nggak boleh ngangkat berat. Kalau ngangkat berat begitu lagi. Tapi tetap tak kasih itu langsung hilang dalam 1-2 hari. Ya. Gitu. Jadi cepat untuk kesembuhannya Ya. untuk masalah otot sama Betul. tulang itu Pak. Jadi Ya. rencananya memang kita awalnya itu untuk mengobati diri saya sendiri. Lalu teman-teman tahu kalau saya sembuh, mereka tanya, ada 20 orang itu saya kasih untuk nyoba dan mereka sembuh. Oh, Lalu dari situ ada 298 lagi permintaan saya kasihkan, mereka membaik semua. Lalu mereka menyarankan saya, Pak Nyoto lebih baik ini diproduksi Pak Nyoto supaya bisa diperbanyak ya, bisa berbanyak bantu orang juga Pak. ya. Terus waktu itu saya disarankan untuk bikin usaha obat herbal. Nah, dari situ saya ajukan izin karena waktu itu saya cuma ngeracik sendirian, saya ajukan ke usaha mikro. Jadi maka waktu itu Desember itu izinnya keluar usaha mikro obat tradisional. Oh, berarti sudah keluar izin untuk Ya, usahanya. Detkesnya sudah Detkesnya. ada. Oh iya Pak, oh bagus. Lalu kita juga riset yang di Kuning ini untuk orang yang kebetulan saya kan ada pabrik roti dan hotel, ada 3 pabrik roti dan 1 hotel. Itu kan banyak karyawan wanita yang keluarnya alergi sama masalah mens. Oh, menstruasi berarti ini ya Pak ya. Ya. Bagus untuk wanita. Itu Ini akhirnya bagus juga, saya Pak. riset kira-kira 2-3 bulan, saya cobakan mereka semua membaik. Terus yang ini Pak yang ada lagi satu Nah, itu yang ada permintaan karena kan harmoni ya. itu banyak orang yang depresi karena COVID ini. Lalu mereka itu banyak yang minta ke saya untuk dibikinkan anti depresi, tapi yang bukan obat kimia. Maka itu saya riset, ketemulah Power Herbal. Harmoni oh berarti khusus yang depresi berat ya Pak ya. Ya, Ya. dan kebetulan beberapa temen saya kena COVID, awal-awal COVID, pakai yang hijau ini aja sudah sembuh. Yang original ya Pak ya. Ya, tapi terakhir-akhir ini pada saat marak virus apa itu, Varian yang baru. yang virus Delta itu, saya sarankan untuk pakai yang 3 ini, hijau, yang Power Herbal original Power Herbal sama sensitif. yang sensitif. Pak ya. Ya, semoga ini bisa membantu banyak orang. Ya, Ini kamu- juga ada Bapak ini yang Ya. kayu putih sama Kayak putih sama telon yang satu telon ya. ini saya bikin karena saya punya cucu 2 yang biasanya pakai telon dan kayu putih. Ya. Tapi saya teliti kok ini ada unsur-unsur yang masuk yang tidak sesuai untuk anak kecil. Saya riset ternyata ada kandungan yang memang dalam jangka panjang tidak bagus. Maka ini saya bikin yang khusus untuk anak kecil dan ya. itu untuk orang dewasa kayu putihnya yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, bisa berefek samping. ke depannya ya. Jadi saya rasa dari situ awal terciptanya Nasatya.